Halo, welcome to Monotek Channel. Di video kali ini kita akan membahas daftar pustaka otomatis 2 bahasa atau lebih. Ditonton sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di sini aku udah sediain file contoh. Di sini udah lengkap, udah ada body note atau udah ada citasinya. Nah, sebelum membuat daftar pustaka otomatis, kita harus siapkan dulu data dari buku yang kita kutip atau referensi lain yang kita kutip. Untuk membuat daftar pustaka otomatis, kita perlu mencantumkan sumber dari kutipan yang kita gunakan di dalam file. Nah, contohnya seperti ini, aku akan menggunakan body note. Oke, yang ini aku hapus dulu. Untuk membuat body note, pertama tempatkan kursor sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aturan instansi atau kampus atau lain sebagainya. Kemudian data yang harus disiapkan dari kutipan kita, yang pertama ada penulis, judul buku, kemudian ada tahun terbit, penerbit, dan kota terbit. Untuk membuat body note, kita bisa pilih menu reference yang ada di atas. Di sini kita nggak akan menggunakan Mendeley, tapi akan menggunakan Citation and Bibliography dari Microsoft Word. Pertama, klik menu Citation and Bibliography, insert citation, add new source untuk menambahkan referensi dari kutipan kita. Nah, pertama kita pilih type-nya dulu. Kita ini dari buku, pilih book, kemudian pilih language atau bahasa dari bukunya. Kalau bukunya berbahasa Inggris, kalian bisa pilih English. Kalau bukunya dari berbahasa Indonesia, kita bisa pilih English yang dalam kurungnya ada Indonesia. Nah, kemudian kita masukkan data dari referensi yang kita kutip. Oke, di bagian ini akan aku percepat dan kalian tinggal input aja sesuai dengan kolom yang tersedia. Nah, setelah semuanya terisi, dicek lagi bahasanya, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul body note-nya dan di sini ada judul, aku akan hilangkan judulnya. Caranya diklik tanda panah yang paling kiri, pilih menu Edit Citation. Di sini kita bisa menghilangkan bagian yang tidak akan kita cantumkan di body note. Aku di sini tidak akan mencantumkan judul, jadi aku kasih tanda centang di kolom title. Klik OK dan judulnya otomatis akan hilang. Nah, ini udah sesuai dengan aturan yang aku gunakan. Oke, kita lanjut ke referensi atau kutipan yang bahasa Arab atau bahasa kedua. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris atau bahasa apapun. Nah, di sini aku akan hapus lagi kutipan awal yang udah ada. Sama seperti sebelumnya, kita bisa simpan kursornya di tempat yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Sama seperti step pertama, Citation and Bibliography, add new source. Nah, di sini kita pilih lagi type of source-nya. Kemudian language-nya kita ubah ke Arabic karena referensinya berbahasa Arab. Di sini aku akan cepetin lagi karena caranya sama seperti yang awal. Kalian tinggal input data dari kutipannya sesuai dengan kolom yang udah disediakan. Kalau sudah terisi semua, tinggal klik OK. Nah, akan muncul body note-nya sama seperti sebelumnya. Karena di sini aku udah cantumin penulisnya di awal, jadi aku akan hapus nama penulis di body note-nya. Caranya sama seperti body note sebelumnya, klik tanda panah di kiri, kemudian pilih Edit Citation, dan kita kasih centang bagian yang tidak ingin kita cantumkan di body note-nya. Di sini aku tidak akan mencantumkan author atau penulis dan judul atau title-nya. Dan untuk menambah halaman, kita bisa masukkan nomor halamannya di page. Klik OK, nama penulisnya sudah hilang dan halamannya sudah muncul. Nah, tapi di sini ada tulisan sofahnya. Karena itu kurang sesuai dengan aturan yang aku gunakan, jadi aku akan hapus tulisan sofahnya. Caranya gimana? Klik tanda panah yang di kiri tadi, pilih menu Convert Citation to Statistic Text. Sebetulnya kita bisa juga sesuaikan di style dari Citation and Bibliography, tapi kalau tidak ada style yang sesuai, kita bisa gunakan Convert Citation to Statistic Text. Setelah di-convert jadi teks biasa, kita bisa hilangkan bagian yang tidak akan dicantumkan atau bagian yang tidak diperlukan. Oke, body note sudah selesai. Untuk body note selanjutnya, stepnya sama seperti tadi. Kemudian kita bisa langsung beralih ke halaman daftar pustaka. Oke, untuk membuat daftar pustaka, kita balik lagi ke menu reference.
Nah, kita pilih opsi bibliografi. Di sini aku biasanya pakai bibliografi atau reference. Setelah kita pilih opsi bibliografi, akan muncul tampilan daftar pustaka seperti ini yang merujuk ke kutipan-kutipan body note yang udah kita cantumkan sebelumnya. Nah, ini dua bahasa masih dalam satu daftar pustaka. Kalau mau dipisah daftar pustakanya, kita bisa klik di pilihan pojok kiri atas, filter language, dan kita bisa pilih bahasa yang mana dulu yang mau dicantumkan. Tadi kita pakai Arabicnya yang Egypt. Kemudian kita filter, setelah difilter tampilannya akan seperti ini. Jadi daftar pustakanya hanya referensi-referensi berbahasa Arab. Nah, selanjutnya kita bisa ganti judulnya sesuai dengan ketentuan atau dengan kebutuhan yang kita perlukan. Setelah selesai di daftar pustaka bahasa Arab, kita beralih ke daftar pustaka yang bahasa Indonesia. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke menu reference, kemudian kita pilih bibliografi, pilih opsi bibliografi, kemudian kita filter bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, pilih menu bibliografi, kemudian filter language, kemudian pilih tadi bahasa yang kita gunakan, English Indonesia. Oke, sekarang daftar pustakanya sudah terpisah antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk mengubah ukuran, mengubah jenis font dan sebagainya, kita bisa lakukan hal seperti biasa di blok terlebih dahulu, kemudian kita bisa edit sesuai dengan aturan atau kebutuhan. Oke, sudah selesai. Semoga membantu. See you next video.